sore Ibu Melda, apa kabar Ibu hari ini? Selamat sore Ibu, kabar baik. Terima kasih ya Ibu, udah luangin waktunya untuk sore ini Bu. Oke, baik. Syukurlah ya Bu, Ibu dalam keadaan sehat. Karena memang kita perlu menjaga kesehatan ya Bu ya, apalagi sekarang cuaca sedang ekstrim. Iya Bu, benar. Harus ekstra nih menjaga kesehatan Bu, karena banyak lagi pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat ini. Oke, kalau tidak salah kemarin kan Ibu Melda ada mengirim pesan kepada saya, menyampaikan bahwa ada hal yang ingin kita diskusikan ya Bu ya hari ini ya. Iya benar Bu, kemarin memang saya menghubungi Ibu. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang ini Bu, kendala yang saya hadapi dalam hal menyiapkan media pembelajaran interaktif. Nah, sehingga pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami murid, Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, berarti kali ini kita ingin berdiskusi tentang permasalahan Ibu dalam menyiapkan media interaktif ya Bu ya, media pembelajaran interaktif. Memang ya Bu, kalau misalnya itu memang kalau zaman sekarang di generasi alfa ini ya, memang lebih mudah mereka belajar untuk belajar materi, apalagi memang kalau misalnya berdasarkan media yang berbasis interaktif ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Ya. Apalagi saat ini sangat sulit memang ya Bu ya, karena memang kalau dulu kan ya kita bisa hanya disampaikan saja begitu kita akan belajar, tapi memang sekarang ini anak-anak itu maunya serba instan dan semua harus ini ya yang bisa bergerak gitu medianya dan harus interaktif begitu Ibu. Nah jadi saya memang terkendala Bu saat ini dalam menyiapkan media interaktif supaya para murid ini juga bisa aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas Ibu. Oke, baik Ibu Melda. Jadi dalam pengamatan Ibu selama pembelajaran ini menurut Ibu kan berkendala kan itu ya. Nah, sudah seberapa sering Ibu menggunakan media gitu? Jikalau boleh saya berikan skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Melda berada di angka berapa sih saat ini gitu dalam penggunaan medianya? Nah itu dia Bu, saya jarang jadinya menggunakan media ini memang saya ada menggunakan media ya Bu ya. Nah, kalau dibilang berapa angka yang akan diberikan, kalau ada di skala 1 sampai 10 itu, saya sih masih ada di nomor 6 Bu. Karena memang melihat juga, saya kesulitan di dalam menyiapkan media tersebut Ibu. Jadi, karena kesulitan itulah, sehingga saya jarang menggunakan media Ibu, yang walaupun, dalam keseharian ada beberapa kali juga menggunakan media Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, berarti menurut penilaian Ibu Melda sendiri, Ibu Melda saat ini berada di skala 6 ya Bu ya, karena kesulitan Ibu dalam menerapkan media pembelajaran yang interaktif dalam penyampaian materi kepada siswa ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya boleh tahu Bu, media pembelajaran apa saja yang bisa yang sering cukup sering Ibu terapkan dalam mengeksplor materi untuk menyampaikan materi kepada siswa, Bu? Kalau cukup sering yang paling saya gunakan itu Ibu, itu misalnya seperti Canva gitu ya. Nah, kemudian PowerPoint itu yang berupa slide gitu. Nah, tetapi di sini saya melihat terlalu banyak yang harus dipersiapkan begitu, Bu. Nah, jadi, sehingga saya berpikir untuk untuk menyelesaikan suatu bahan gitu ya, untuk membuat medianya, membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Nah, sehingga saya memang memilih media yang gampang untuk
dibuatkan gitu seperti pada Canva tersebut. Nah, itu kan cukup ini ya, cukup mudah untuk kita gunakan. Nah, tapi ternyata ini kurang dalam, memenuhi menurut saya, memenuhi kebutuhan siswa gitu. Jadi interaktifnya itu nggak dapat, Ibu. Hanya terkadang itu sering hanya dari sayanya aja begitu, Bu. Jadi searah, padahal kan harapan saya itu maunya bisa 2 arah begitu, Ibu. Oke, ya baik Ibu. Padahal saya rasa Canva sudah apa ya, sudah cukup lengkap kan di situ kan ya, kita bisa video, kita bisa materi sampaikan di sana. Nah, kira-kira Bu tadi Ibu inginkan pembelajaran yang 2 arah tadi katakan. Nah, kalau boleh saya bertanya itu dia kan, kira-kira apa yang Ibu rencanakan untuk memenuhi kebutuhan murid Bu dalam pembelajaran 2 arah ini? Saya sih Bu, ada harapan saya ketika dalam pembelajaran itu, kalau Ibu bilang tadi Canva, memang itu sudah cukup banyak ya Bu fiturnya ataupun dia template yang diberikan begitu ya. Nah, eee, tetapi saya itu mengharapkan seperti misalkan, kalau kita nih dalam pembelajaran itu dalam kimia, nah itu kan maunya ada praktikum gitu kan ya. Nah jadi bisa seperti macrophase gitu. Nah gimana membuat itu gitu kan. Nah jadi ternyata yang saya lihat memang itu sangat susah sekali juga, butuh waktu lama untuk bisa mempelajari, Ibu. Nah jadi saya sering itu melakukan jadinya, ya menyusun rencana itu adalah dengan membuat jadwal, kemudian, itu saya memetakan ya, memetakan kira-kira, materi ini cocoknya metodenya apa, strateginya apa, kemudian media yang akan digunakan apa, gitu. Nah, jadi saya berencana ingin, eee, menggali lebih dalam media apa yang cocok digunakan di dalam pembelajaran, sehingga itu, antara kita sebagai guru dan juga sebagai murid, sebagai peserta didik kita itu bisa lebih aktif dan pembelajaran itu lebih menarik, begitu, Ibu. Oke baik Bu. Jadi pertama-tama nanti Ibu akan memetakan dulu ya Bu ya topik-topiknya ya. Tadi ya yang saya tangkap ya. Iya, Kemudian Ibu, benar, Ibu. ya kemudian Ibu nanti akan menyesuaikan rencananya. Kemudian Ibu selain itu dalam hal memenuhi semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa lagi rencana Ibu ke depan tadi? Bagaimana Ibu melaksanakannya? Nah, tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, Ibu, misalkan tadi saya setelah memetakan, materinya, materi pembelajarannya, nah kemudian, saya akan belajar lebih ekstra lagi untuk menggali kira-kira aplikasi apa yang lebih mudah juga digunakan, tetapi itu bisa untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, sekarang ini memang banyak di YouTube, banyak juga di internet yang ini ya, memberikan banyak aplikasi gitu. Dan salah satu memang ini menjadi kesulitan juga ya, karena terlalu banyak juga jadi bingung memilih yang mana gitu. Nah, tetapi dengan memetakan, rencana itu tadi, memetakan materi pelajarannya, saya sih, pikir itu akan lebih memudahkan saya gitu, kira-kira ini cocoknya apa gitu. Dan kemudian, ini tadi ekstra untuk belajar lagi untuk menggali, meskipun memang butuh waktu sih, Ibu. Oke, baik. Memang kalau namanya guru memang harus belajar terus-menerus ya Bu, mengembangkan kompetensi itu dia ya. Itulah kelebihannya seorang guru. Oke, Benar, Ibu. baik. Baik Ibu, itu rencana yang sangat bagus sekali. Ibu belajar ekstra lagi mengembangkan lagi kompetensi. Nah, kira-kira Ibu nanti dalam hal aplikasi terdekat ini kira-kira Ibu akan memilih aplikasi apa yang Ibu rencanakan?
Saya sih berencana Bu itu karena dalam pembelajaran kimia itu untuk saat ini kan pembelajarannya banyak menggambar tentang struktur begitu ya, struktur atom. Nah, kemudian lambang-lambang dan juga rumus bangunnya. Nah, saya akan coba untuk belajar aplikasi yaitu Chemscape Ibu. Nah, kemudian nanti untuk fitur ataupun template yang di Canva untuk bisa dimanfaatkan lagi begitu, Ibu. Nah, saya juga sebenarnya butuh kira-kira ada nggak saran dari Ibu, apa lagi media yang bisa digunakan di dalam, pembelajaran itu supaya lebih interaktif dan siswa-siswi akan ataupun murid-murid itu akan lebih aktif untuk belajar kimia, Ibu. Oke, baik Ibu, mungkin saya boleh menyarankan mungkin aplikasi apa ya Bu? Kalau misalnya boleh Ibu cari di sini kan banyak aplikasi untuk apa? Untuk praktikum secara online mungkin daring gitu ya. Dari rumah belajar misalnya contohnya Ibu. Nah, itu. Mungkin boleh Ibu gali lagi gitu. Kira-kira. Iya, Ibu. Nanti akan saya Kemudian coba, Bu, untuk menggali itu lagi, Ibu. ya, baik Ibu. Nah, kira-kira Ibu, Ibu sudah menetapkan rencana mau membuat Chemscape ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menggali aplikasi tersebut secara mandiri gitu kira-kira? Yang saya pikirkan sih saat ini adalah teman ataupun rekan sejawat yang memang mahir ya dalam menggunakan media ataupun memahami aplikasi dalam media pembelajaran. Nah, kemudian juga, teman sejawat yang itu satu MGMP gitu, di mana nanti bisa berbagi, dan mohon saran kira-kira strategi model apa yang digunakan, sehingga memudahkan saya dalam memilih media apa yang sesuai ataupun yang cocok untuk digunakan sesuai topik tersebut, Ibu. Baik Ibu, saya lihat rencana yang sudah Ibu Melda susun sudah sangat terstruktur dan sudah sangat bagus itu dia. Nah, sekarang kira-kira bagaimana rencana ke depannya, Bu, untuk menjalankan rencana Ibu itu? Saya berkomitmen, Bu, untuk boleh memulai dan juga, melakukan evaluasi juga, sampai batas mana yang sudah nanti apa yang sudah saya pelajari dan juga akan lebih ini ya, membuat, ataupun mengikuti pengembangan diri lebih rutin, Ibu, gitu. Sehingga mengetahui potensi kita itu berkembang atau tidak, Ibu. Baik Ibu, kira-kira bagaimana sesi coaching kali ini Bu? Apakah sudah menjawab semua kebutuhan Ibu yang Ibu Melda hadapi dan Ibu Melda Sejauh ini Bu, menurut saya sudah menjawab ya Bu, karena tadi, yang saya harapkan itu adalah media apa yang cocok ya, karena tadi kan kesulitannya ya dalam menggunakan media. Nah, tapi dengan berbagi dengan Ibu, nah itu membantu saya, kira-kira media apa lagi yang bisa digunakan dalam pembelajaran, Ibu. Oke, baik Ibu Melda, senang berdiskusi dengan Ibu. Tetap semangat ya Ibu ya. Semangat Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu. Oke.